dipisahin. Untuk yang pedagang yang jual makanan berapa, 1000. Untuk yang minuman berapa, 500 gitu. Jadi per bagian itu ada jenisnya masing-masing. Berarti kalau diambil ke pengertian sebelumnya, yang ini, ruang sampel dan sub ruang sampel, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya ruang sampel itu yang mana sih? Ruang sampel itu adalah 5.000 pedagang kaki lima. Nah, yang sub ruang sampel yang mana? Sub ruang sampel itu yang bagian-bagiannya, bagian makanan, minuman, buah-buahan, kerajinan, pakaian. Jadi sub ruang sampel itu adalah jumlah peristiwa tertentu. Jumlah peristiwa tertentu yang mana? Ya, yang pedagang makanan 1000, pedagang minuman 500, pedagang buah-buahan 400, kerajinan 2000, untuk pakaian 1000. Ruang sampel yang mana? Ruang sampel kan tadi pengertiannya jumlah seluruh frekuensi. Jumlah seluruh frekuensi berarti jumlah semuanya, jumlah semua pedagang makanan, minuman, buah-buahan, kerajinan, dan pakaian. Ada 5.000 orang. Tetapi kalau sub ruang sampel itu yang sendiri-sendiri begitu. Yang karena ada jumlah peristiwa tertentu, berarti bagian-bagian tertentu gitu. Contohnya, berapa sub ruang sampel untuk pedagang buah-buahan? Itu ada jawabannya 400 gitu. Atau kalau ditanya berapa ruang sampel untuk jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta, jawabannya 5.000 begitu. Oke, untuk yang contoh ini, contoh yang di tabel 41 ini, yang bagian pedagang kaki lima di Yogyakarta, untuk pengertian ruang sampel dan sampelnya bisa dipahami. Oke, bisa. Oke, itu sebenarnya sama sih ya dengan contoh yang B di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nggak beda. Kenapa? Karena di situ setelah saya rumuskan itu dia jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi itu ada 400 orang. Nah, kalau dia di Fakultas Ekonomi itu kan ada beberapa jurusan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya jurusannya ada 3, yaitu akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Nah, untuk akuntansi ada 250 mahasiswa, untuk manajemen 150, dan ilmu ekonomi ada 50. Nah, berarti ruang sampelnya yang mana? Ruang sampel tadi kan jumlah seluruh frekuensi. Ruang sampelnya berarti 400. Sub ruang sampelnya yang mana? Sub ruang sampelnya itu dia. Akuntansi, mahasiswa akuntansi 250, jurusan manajemen 150, dan ilmu ekonomi 50. Begitu. Sama kan sama yang pedagang kaki lima di Yogyakarta tadi. Atau gini, saya bisa kasih waktu sebentar untuk boleh lihat-lihat dulu untuk yang bagian pedagang, untuk pengertian ruang sampel dan sub ruang sampel itu. Kalau belum mengerti bisa tanya langsung. Oke, saya rasa nggak ada ya. Biar kita lanjut ke bagian peristiwa dan probabilitas. Nah, ini akhir dari kegiatan modul 1 yang bagian kegiatan belajar 1. Nah, untuk ini dia ada yang pertama itu pengertian peristiwa. Nah, dia ada contoh nih. Pelemparan sebuah dadu ada 2 kemungkinan, yaitu munculnya angka genap ataupun angka ganjil. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dadu kan ada
6 mata, mata 1 sampai mata 6. Nah, untuk mata 1 sampai mata 6 itu ada, bisa kita kelompokkan genap dan ganjil. Genap yang mana? 2, 4, 6. Ganjil yang mana? Ganjil 3, 5. Ganjil 1, 3, dan 5. Oke. Nah, untuk yang kedua ada probabilitas suatu peristiwa. Nah, itu ada rumusnya, yaitu sub ruang sampel per ruang sampel, atau PA sama dengan N per M. PA sama dengan A. PA itu bisa aja peristiwa A, atau biasanya sudah yang PB, peristiwa B gitu. N adalah banyaknya peristiwa yang terjadi. M jumlah seluruh peristiwa, begitu. Nah, itu ada contoh ya, dalam pelemparan itu ada misalnya nih, sebuah dadu kalau dilemparkan, kemungkinan sisi dadu yang genap muncul berapa? Tadi kan PN per M. N itu adalah banyaknya peristiwa yang terjadi. Yang diminta apa? Sisi genap. Sisi genap kan ada 3 dari 6 mata dadu. Per M. M itu dari jumlah seluruh peristiwa. Ada 6 kan? Berarti 3 per 6. Begitu. Oke, sampai di sini saya rasa gampang ya. Atau kalau ada yang bertanya sampai di sini, biar kita lanjut ke bagian kegiatan belajar 2. Ada nggak Mas, Mbak? Kalau ada bisa langsung ditanya. Oke, tidak ada. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian probabilitas peristiwa majemuk. Nah, di sini dia ada asas-asas menghitung probabilitas. Nah, dia ada beberapa bagian ya untuk menghitung probabilitas ini. Nah, untuk yang pertama dia ada asas peristiwa yang saling meniadakan atau saling asing. Nah, ini singkatnya ya, saya simpulkan aja. Dia untuk bagian ini dia peristiwanya nggak bisa terjadi bersama-sama. Maksudnya peristiwa A itu nggak bisa terjadi bersamaan dengan peristiwa B, begitu. Dia lain A dan B itu lain. Dia nggak punya hubungan sama sekali. Dia nggak bisa dibuat barengan. Maka dari itu di halaman 4.15 itu ada gambar atau diagram 4.3. Coba buka halaman 4.15, ada diagram Venn namanya. Kan dia A dan B dipisahkan ya, A atau B. Kenapa dipisahkan dia dengan lingkaran berbeda? Karena peristiwa A itu tidak akan bisa terjadi bersama-sama dengan peristiwa B. Maka dari itu, untuk diagram A itu dibuat berbeda dengan diagram B, dibuat atau. Nah, untuk penulisan matematisnya, nah itu ada di P buka kurung A atau B, atau sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Atau itu simbol matematisnya itu ada di bawah, berbentuk U ke bawah dia ya, U itu atau. P buka kurung A itu yang berbentuk huruf U itu dia atau. B sama dengan PA tambah PB. Oke, ada beberapa contoh sih dibuat. Ada beberapa contoh itu yang ada. Yang pertama di pelemparan sebuah mata uang itu ada GA, gambar ataupun angka. Nah, untuk peluangnya untuk pelemparan gambar ataupun angka. Oke, peristiwa gambar ataupun angka. Nah, itu ada di setengah sama dengan 1. Kenapa dia setengah? Karena dia munculnya gambar 1 kali, jumlahnya berapa? Ada 2 gambar dan angka, jadinya 1/2. Sama dengan untuk angka juga 1 kali. Kenapa per 2? Karena gambar dan angka ditambah 2, jadi sama dengan 1.
Oke, untuk yang pelemparan sebuah dadu juga begitu, P ganjil dan P genapnya sama dengan setengah-setengah juga. Oh, ini ada dari Mbak Sumartin. Itu bukan singkatan dari union atau gabungan. Gabungan. Oke, gimana ya? Nanti untuk yang gabungan dia kebalikan dari atau. Dia berbentuk N, dia ke atas, gabungan gitu. Tapi kalau yang untuk union atau gabungan. Gabungan itu berbeda dengan atau. Kalau gabungan dia itu nanti diagram Venn-nya dia bisa bergabung gitu. Nggak dipisahkan. Ini kalau kita lihat di halaman 4.15 kan diagramnya beda, A sama B itu kan dibedakan, dibuat atau. Nah, kalau untuk gabungan nanti dia bisa digabung gitu. Oke, Mbak Sumartin. Oke. Oke, kita lanjut aja dulu. Untuk yang nomor 2 itu ada peristiwa tidak saling meniadakan. Nah, di sini untuk yang tidak saling meniadakan ini dia peristiwanya bisa terjadi bersama-sama. Dia peristiwanya bisa terjadi, peristiwa satu bisa terjadi bersamaan dengan peristiwa yang lain. Jadi dia nggak saling asing. Jadi diagramnya nggak nggak berpisah seperti diagram Venn di gambar 43 tadi. Nah, dia bisa digabung. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Mbak Sumartin tadi, gabungan ya. Dia ada, Mbak Sumartin ada nyinggung tentang gabungan gitu. Nah, itu dia bisa lihat di halaman 4.18 di gambar 45. Diagram A dan diagram B itu berdempetan ya, seperti apa ya, lingkaran yang saling ambil gitu. Berarti dia itu di bagian ada diagram A, ada diagram B, namun di antara bagian A dan diagram B itu dia ada yang saling ambil, ada yang bergabung gitu, gabungan. Nah, gabungannya itu ada disebut dengan AB. Nah, itu dia gabungannya. Itu dia lambangnya nggak U tapi N, tapi nggak N ya gitu, seperti N gitu. Nah, itu dia yang gabungan yang dikatakan oleh yang tadi disinggung oleh Mbak Sumartin, N, gabungan gitu. Jadi itu berbeda dengan atau yang tadi yang berbentuk U. Oke. Kita lanjut ya. Untuk yang nah, di sini ada rumusnya juga. Oh ya, di sini ada peristiwa yang satu dapat terjadi bersamaan dengan peristiwa yang lain, atau P A atau B, P A tambah PB kurang P A atau B. Oke, ini oke, clear. Nah, ini yang peristiwa ini masuk ke bagian 3 itu ya, peristiwa yang komplement. Itu ada di halaman 420. Nah, peristiwa yang komplement ini dia peristiwa yang nggak sama gitu ya, ada dua atau lebih peristiwa. Nah, contohnya dia peristiwa di buku itu halaman 420. Kita bisa lihat gambarnya di 421. Peristiwa A dan komplemennya A rata-rata gitu ya, atau A bar gitu, A aksen bisa juga disebut dengan seperti itu. Dia di dalam ruang sampel itu ada A dan A bar gitu. Nah, apa itu? Dia peristiwa A tetapi dia bukan A begitu. Jadi sebenarnya dua peristiwa ini berbeda begitu ya. Jadi berbeda tetapi mencakup yang satunya gitu. Kita bisa lihat di gambar 47. A di dalam lingkar kecil, ada lingkar besar, A dan A bar gitu.
A bar ini berbeda dengan A kecil ini, tapi A kecil ini adalah bagian dari A yang ada garis di atasnya itu, A barnya itu, gitu. Jadi dia beda, sebenarnya dia beda, tetapi si A yang kecil itu merupakan bagian dari A besar, A yang lingkaran yang besar itu, gitu. Oke, sampai di sini dulu, sampai di sini di halaman di diagram 421 yang gambar 47, gambar 45 dan gambar 4 berapa itu tadi? 43. Berarti ada 4 gambar ya, ada 4 diagram ya. Itu bisa dimengerti? Kita bisa langsung masuk contoh aja ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya diambil contohnya kartu bridge gitu. Kartu bridge itu tadi ada 52 unsur ya, 52 unsur kartu bridge, tetapi dari 52 unsur ini dia terdiri dari 4 macam. Cuman 4 macam ini dia punya masing-masing bagian lagi. Nah, per masing-masing dia punya 13 macam gitu ya. Itu tadi untuk kartu bridge. Nah, misalnya dia tanya peristiwa terambilnya berapa peristiwa terambilnya kartu as itu berapa kemungkinan PA-nya. Nah, peristiwa A dia minta kemungkinan terambilnya kartu as. Oke. Untuk kemungkinan terambilnya kartu as, karena tadi kartu as itu ada 4 macam, tapi dalam bagian 4 macam itu ada dia 13 macam lagi, berarti dia PA sama dengan 4/52. 4 macam 52 unsur semuanya. Nah, PA sama dengan 1 dikurang 4/52. Nah, itu dapat 48/52 dari mana gitu ya. Jadi 1 itu kan sama dengan 52/52. Nah, dikurang 52 bagi 52 kan 1 tuh. Oke, 52 bagi 52 1, jadi dikurang 4/52. Berarti 52 dikurang 4 berapa? 48. 48/52. Atau kalau mau disederhanakan lagi, sederhanakan dia sama-sama dibagi 4. 48 dibagi 4 berapa? 12. 13. 52 dibagi 4 berapa? 13 begitu. Jadi dia dapatlah 12/13. PA tambah PA. Oke, sampai di yang perhitungan yang kartu bridge ini bisa dipahami? Biar kita masuk ke bagian selanjutnya. Peristiwa yang independen, bagian nomor 4. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk bagian 4 dia itu adalah peristiwa independen. Peristiwa independen itu apa? Sudah saya rumuskan di slide. Dia itu peristiwa yang satu tidak punya pengaruh dengan peristiwa yang lain. Independen itu artinya itu sih mandiri gitu. Mandiri, independen. Independent Day, hari kemerdekaan. Merdeka berarti mandiri, bebas dari penjajah gitu ya. Artinya ini peristiwa independen, cara ingatnya gitu aja. Dia peristiwanya tidak punya pengaruh dengan peristiwa yang lain. Nah, contohnya nih untuk lempar. Nah, di sini ada 3 lagi. Nah, peristiwa independen ini dia ada 3 bagian. Yang pertama dia marginal probability atau probabilitas marginal, yang kedua joint probability atau probabilitas gabungan,
Nah, yang ketiga dia conditional probability atau probabilitas bersyarat. Jadi ada 3, probabilitas marginal, probabilitas gabungan, dan probabilitas bersyarat. Apa itu probabilitas marginal? Ya, probabilitas marginal itu adalah suatu peristiwa dia tidak memiliki hubungan dengan peristiwa yang lain gitu. Jadi dia 100% mandiri, dia 100% nggak punya hubungan, 100% dia nggak punya campur tangan gitu dengan peristiwa yang lain. Dia sendiri gitu. Nah, contohnya nih mata uang tadi nih kalau ditanya munculnya gambar, ada nggak hubungan munculnya gambar dengan munculnya angka? Nggak ada kan? Karena munculnya gambar setengah, munculnya angka setengah, berarti dia nggak punya hubungan sama sekali. Keberadaan munculnya peristiwa angka dengan keberadaan munculnya peristiwa gambar, jika koin dilempar ke atas, itu dia sama sekali nggak punya hubungan. Berarti dia termasuk ke marginal probability, peristiwa suatu probabilitas yang kejadian suatu peristiwanya tidak punya hubungan dengan peristiwa lain. Nah, kita lanjut dengan yang B, itu ada dia joint probability atau probabilitas. Oke, ini masih bagian daripada peristiwa independen. Nah, kalau dia gabungan itu dia peristiwanya itu ada dua ataupun lebih, dia secara bersama-sama, namanya juga gabungan, berarti bergabung gitu ya, ada dua peristiwa atau lebih yang terjadi bersama-sama, ataupun merupakan perkalian dari probabilitas masing-masing peristiwa. Nah gitu, bisa dia hasil dari perkalian probabilitas marginal, atau dia merupakan gabungan dua peristiwa ataupun lebih. Oke. Nah, di sini ada contoh nih, pelemparan sebuah mata uang atau koin di halaman 422, bisa ikutin semua. Pelemparan sebuah mata uang atau koin dia 2 kali. Peristiwa A adalah munculnya gambar pada pelemparan pertama, peristiwa B adalah munculnya gambar pada pelemparan kedua. Kembali lagi tadi, kalau dia munculnya angka dia 0,5%, untuk dia munculnya gambar dia juga 0,5%. Oke. PA di sini juga sudah dirumuskan, PA adalah 0,5 dan PB adalah 0,5. PA tadi itu adalah munculnya gambar pada pelemparan pertama, dan PB adalah pelemparan gambar pada pelemparan kedua. Oke, berarti dirumuskan adalah PA dan B. PA kali PB, 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Ada di sini dibuat tree diagram atau diagram pohon. Oke, dia bercabang-cabang ya, semakin keluar dia semakin bercabang. Jadi di sini ada dia PG. Yang untuk G ada, yang untuk A dia ada 0,5 masing-masing. Diakarkan, dia lagi muncul 0,5. Nah, yang dari 0,5 masing-masing itu dia berakar lagi dia 0,5 dan 0,5. Jadi masing-masing dikalikan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Nah, masing-masing untuk GA, untuk GG gambar-gambar, dia dapat dia PGG 0,5 kali 0,5. Untuk GA atau gambar angka 0,5 kali 0,5 juga 0,25. Untuk AG angka gambar 0,5 kali 0,5 sama 0,25. Untuk AA angka-angka 0,5 kali 0,5 0,25. Begitu. Oke, kita lanjut ke probabilitas bersyarat pada peristiwa yang independen. Jadi di sini dia probabilitas bersyarat ini dia kemungkinan peristiwanya terjadi itu ada syarat dari peristiwa yang lain yang sudah terjadi. Jadi untuk kemungkinan suatu peristiwa ini terjadi, dia harus punya syarat dari peristiwa yang lain yang sudah terjadi, begitu ya. Di sini ada contoh dalam pelemparan sebuah mata uang ataupun koin sebanyak 2 kali.
ada peristiwa G1 dan ada peristiwa G2 gitu. Jadi munculnya gambar pada lemparan kedua, maka probabilitas lemparan kedua munculnya gambar dengan syarat lemparan pertama munculnya gambar adalah sama dengan probabilitas munculnya gambar pada lemparan sebuah mata uang. Jadi untuk munculnya gambar kedua dibagi dengan munculnya gambar pertama gitu, jadi ada setengah. Ini kita harus pahami lagi gitu ya, dalam pelemparan sebuah mata uang atau koin bisa ikutin dia di halaman 4.24. Dalam pelemparan sebuah mata uang atau koin sebanyak 2 kali. Peristiwa G1 adalah munculnya gambar pada lemparan pertama dan peristiwa G2 adalah munculnya gambar pada lemparan kedua. Maka probabilitas lemparan kedua muncul gambar dengan syarat lempar pertama muncul gambar adalah sama dengan probabilitas munculnya gambar pada lemparan sebuah mata uang. Berarti dia untuk munculnya lemparan G2 itu dia harus ada dulu G1 yang muncul gitu, gambar pertama yang muncul. Karena di sini ditekankan bahwasanya gambar pada lemparan kedua, maka probabilitas lemparan kedua muncul gambar dengan syarat lemparan pertama muncul gambar adalah sama dengan probabilitas munculnya gambar pada lemparan sebuah mata uang gitu. Jadi intinya adalah untuk yang probabilitas bersyarat ini pada peristiwa yang independen dia suatu peristiwa probabilitas kemungkinan terjadi suatu peristiwa adalah dengan adanya syarat atau peristiwa yang lain yang sudah terjadi begitu. Oke. Kita masuk ke yang terakhir, itu adalah peristiwa dependen. Di slide itu dijelaskan bahwasanya perumusan pengertian dari peristiwa dependen itu adalah peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa yang lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, dia punya pengaruh dari peristiwa yang lain. Nah, dia ada 3 macam peristiwa dependen ya, yaitu dia marginal probability, joint probability, dan conditional probability. Sama sih dengan yang probabilitas independen yang di bagian 4 tadi kan juga ada 3 bagian ya. Nah, bagiannya tersebut tadi itu sama dengan yang di bagian 5, yaitu dia peristiwa dependen. Dia sama-sama ada marginal probability, joint probability, dan conditional probability. Nah, untuk probabilitas bersyarat pada yang dependen itu dia dimulai dari probabilitas yang menghitung probabilitas jenis yang lain gitu. Contohnya nih, sebuah kotak berisi sebuah bola dengan rincian 3 bola merah bergaris, 1 bola merah berkotak-kotak, 2 bola biru bergaris, 4 bola biru berkotak-kotak. Nah, dari situ kita bisa hitung berapa probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, di sini dia ada buat simbol ya, PGM gitu. M itu merah, G itu garis, K itu kotak-kotak, oke, B itu biru. Oke, G garis merah, K kotak-kotak, B itu biru bergaris. Oke. Oke, kalau mereka tanya PG, M per M gitu. Oke. GM, PGM berarti dia garis merah bergaris, dia ada 3 per PM itu dia M itu dia ada 4/10 gitu ya, merah biru kotak-kotak, 3/10 per 4/10, 10-nya dicoret, dapatnya 3/4. Atau sebelum masuk ke situ, dari bagian 1 sampai bagian 4 bisa dilihat 1 menit sebelumnya, baru kita lanjut ke bagian contoh.